Menurut gue enggak sih, gue kontra. Si cowoknya malah ngelarang, nggak terima kalau dia disalahin. Lo siapa bro? Lo siapa? Tapi karena emang kadang tuh cinta itu membutakan loh. Iya, sadar nggak sadar kita tuh pasti pernah mengalami itu loh. Halo Kamers, welcome back to Telekom Podcast. Nah, sekarang aku bareng Tita lagi. Halo Kamers. Siapa yang kangen sama Tita? Akhirnya ya dari episode dulu kemarin akhirnya Iya. bareng gue lagi hari ini. Ketemu Tita lagi, tapi selain kita berdua, kita ngajak satu teman baru kita nih. Betul. Siapa nih? Halo. Halo, Boleh kenalan, siapa namanya? nama aku Cynthia dari Ilmu Komunikasi Angkatan 23 juga sama bareng mereka. Halo Cynthia. Ih lucu banget, pink-pink nih kayaknya. Berarti Kayak gue nggak lucu ya Grace? Nggak gitu Nggak Tita. ya, Kamu nggak juga ya. tetap lucu, tapi saya kan kalau kamu udah ada pawang, jadi kamu bisa dapat Waduh, perkataan lucu ini itu kok dari pawang udah kamu. bobo. Udah bobo pawang kelihatan gitu sih. banget ya. Ah, kamu nggak ada pawang? Padahal aku sangka kamu pakai baju pink-pink ini kan kasih sayang. Terus mengingatkan pada hari Valentine gitu kan kasih sayang. Valentine dikasih coklat nggak? Aduh, sayang banget beli sendiri sih. Mandiri ya? Iya, mandiri. Nggak ada yang ngasih sama sekali. Emang lo Yaudah. dapet Grace? Dapet lah. Oh dapet. Berarti ini Grace juga udah berpawang ceritanya, apa gimana? Enggak. Aduh, HTS. Kan kalau dapet coklat bukan hanya Iya, bisa benar, dari cowok tapi kan benar. bisa dari temen kan, teman, dari keluarga. Betul. Bisa dari diri sendiri juga bisa. Iya, kayak Cynthia tadi kan Iya, beli sendiri, benar. dia mandiri banget Berarti nih. kan dapet ya. Itu kan Yang penting dapet. kebahagiaan diri juga. Betul, beli sendiri kebahagiaan untuk kita sendiri gitu kan. Ngomong-ngomongin soal pawang nih, kita mau nanya-nanya Tita lah ya. Kenapa nih? Kok kayaknya gue agak tersudut ya ini. Kan kamu yang punya pengalaman. Iya. Gimana? BTS Berubah sebenarnya mode dulu ya. ah boleh. Mode pakar dulu, mode pakar. Boleh. Enggak, Nah, gimana ya? sebenarnya, kamu udah pacaran berapa lama nih? Barunya ya, tuh berapa 6 tahun? bulan ya. Lumayan. Masih baru. 6 bulan Masih ya. fresh graduate. Fresh graduate. Iya, normalnya 3 bulan. Tapi bisa bertahan sampai 6 bulan ya. Ya, karena ada beberapa orang yang bilang katanya kalau 3 bulan itu adalah fase penyeleksian gitu. benar. Kalau misalnya udah Benar lewat banget, 3 benar bulan tuh biasanya bisa awet. Benar. Selamat ya, selamat lulus Kalau seleksi. kalau gue pribadi 3 bulan kadang udah bosen. 3 bulan kayak Nah, itu. kok hilang sih perasaannya Seleksinya. gitu ya. Seleksinya tuh Seleksinya di situ. 3 bulan itu ya ternyata. Oh, Dan gue percaya kalau misalnya di 3 bulan itu kita adalah seleksi. Dan di 6 bulan tuh fase menyesuaikan diri dengan pasangan gitu loh. Jadi kayak banget di ya fase kita 6 ya. bulan itu kita udah mulai paham tipe pasangan kita tuh tipe yang kayak gimana, yang bisa mengayomi. mengayomi atau enggak. Maksudnya terus ada bagian mana yang cocok sama kita, bagian mana yang nggak cocok sama kita gitu sih. Betul. Ih, keren banget ya Tita nih ya. Kelihatan banget Ih, sih pakarnya. sumpah pakar banget. Mode Kacau. pakar. Kayak Iya. kalau Suhu. kalau ngurusin percintaan datangnya ke Tita Iya, ya. boleh di sini ya nanti. Boleh teman-teman silakan nanti. Editor tolong datangnya ke Tita tambahin nomor ya. saya di bawah sini. Nomornya ada di bawah nih ya. Oke. Boleh, Nah, boleh. tapi ini nomor Cynthia juga nanti kita taruh di bawah ya. Jadi siapapun Nomor Grace juga. boleh. Nanti nomor IG apalagi nanti aku kasih ke kalian. Boleh. Wow. Nah, ngomongin tentang pasangan. Tapi sebelumnya Cynthia dulu udah pernah pacaran? Oh, belum. Belum sama sekali. Ya, Berarti ini makanya single? Nanti aku mau belajar sama Tita. Boleh. Private ya, kita private. Benar. Tapi kalau lo Grace pernah pacaran ya? Pernah. Atau sedang dalam hubungan? Enggak. Sekarang sih jomblo. Tapi dulu sempat pacaran waktu SMP. Cinta monyet lah ya. Iya. Sok Cinta ngerti anak-anak cinta. SMP gitu Iya, ya? sok ngerti cinta padahal tuh bodohnya. Aduh. Kacau banget Iya cuma sih, itu Kan kacau itu banget. masih sih. labil-labilnya nggak sih? Bener. Di situ tuh Masa fase gimana? gue pernah suka lagi ini nih, lagi dalam hubungan. Tapi dengan bodohnya gue malah suka sama cowok lain. Di situ tuh fase lagi menemukan diri sendiri loh. Jadi kayak masih labil dengan pilihan kita sendiri. Benar sih. Pas udah dapat si A, tipe gue nih A nih. Tapi ntar ngeliat si B, enggak deh, kayaknya tipe gue B deh. Iya, kayak gitu. Ntar ngeliat C, tipe gue C deh, kayak gitu. Biasa lah anak-anak SMP. Ganda gitu ya. ABC. Oh, Iya banyak banget lagi. ya pilihannya. Terus Ya ternyata yang ampun. bener D. Jauh ya dari A ke D Iya. gitu. Tapi ya Bener. D jodohnya gitu kayak. Karena artinya itu semua butuh proses. Dari A ke D itu butuh proses gitu. Sama. Emang kalian SMP nggak pernah gitu suka sama orang? Kan pasti pernah nggak sih? Pernah Iya. lah. Iya. Iya, kayak gitu. Tapi terus
abis itu dari yang tadi kan lanjut kan, kayak misalkan udah dapet nih kan, udah ya lagi jalan hubungan nih, tapi suka sama cowok lain gitu kan, terus itu jahat nggak sih? Kalau menurut gue ya, asal lo tidak terikat dengan satu orang, terus lo merasa lo masih suka sama misalnya lo suka sama si A, terus at the same time lo juga suka sama si B gitu. Menurut gue itu bukan suatu hal yang jahat sih, karena lo menentukan perasaan lo sendiri gitu. Menurut gue sih, tapi kalau menurut lo gimana? Setuju sih. Soalnya kan kita nih udah punya pasangan nih, tapi kita suka lagi sama orang gitu kan kita belum tentu nih sama pasangan kita gitu. Gitu. Tapi bukan berarti untuk selingkuh ya, bukan ya gitu. Seriusan dulu nih mau langsung dicoba soalnya. Aduh, tapi emang ya dulu teman gue juga ada, dia tuh bener-bener bisa suka sama 3 orang sekaligus. Itu kayak menurut gue apa ya, kok bisa ya? Tapi mungkin kalau masih di kadar suka itu masih oke. Iya sih, iya, tapi kalau udah terikat baru kayak gitu kan nggak boleh ngasih gitu kan. Tapi ya kalau misalnya di dalam suatu hubungan, menurut gue hubungan yang dimana posisi lo udah punya pacar, tapi lo suka sama orang lain, itu udah masuk ke kadar toksik sih menurut gue. Toksik. Kalau menurut gue ya, gue setuju sih. Bisa sih. Emang kadar toksik menurut lo orang selain itu tuh apa? Toxic relationship. Toxic relationship. Relationship itu kan hubungan yang nggak sehat, tidak mendukung. Benar, namanya aja udah toksik kan. Hubungan yang toksik. Menyakitkan dua belah pihak atau salah satunya. Kan sama-sama jadi korban. Itu biasanya yang mendasarin itu pasti cemburu nggak jelas nggak sih? Ya kayak itu bisa sih penyebabnya, salah satunya kayak cemburu yang terlalu over atau berlebihan kayak gitu. Kalau menurut lo cemburu terlalu over apa ya? Cemburu yang terlalu berlebihan asal alasannya benar. Itu menurut gue wajar sih, tapi bukan berarti cemburu yang menjatuhkan pasangan lo ya, maksud gue kayak cemburu sampai lo membatasi dia berinteraksi dengan orang-orang yang seharusnya tidak lo lakukan gitu, kayak cemburu sama sepupunya, cemburu sama teman perempuannya, hal yang kecil kayak gitu hal ya. Kecil itu menurut gue nggak perlu sebenarnya. Kalau misalnya udah cemburu sampai lo membatasi semua perilaku pasangan lo, itu udah termasuk toksik gitu sih. Karena kalau udah mengatur hidup dia, itu udah kayak udah kacau sih. Itu freak banget. Sama nih ngomongin tentang yang kayak ngebatasin kayak gitu, gue punya salah satu cerita. Nah, gue dapat nih dengar. Jadi ada sepasang nih. Ya, pasang cowok cewek ya lah ya. Nggak mungkin kan cowok cewek kan. Cowok cewek nih. Agak aneh ya kalau yang kayak gitu ya. Udah melanggar undang-undang ya. Jadi ada sepasang kekasih nih ya, cowok dan cewek, dan mereka ini udah deket, emang udah pacaran, udah deket itu dari lama. Bahkan mereka satu kampus nih, ya kan. Terus tapi ada saat dimana si ceweknya ini mau jalan nih, mau pergi sama ibunya. Tapi si cowoknya malah ngelarang. Gila sih itu aneh banget. Ini udah bukan toksik, udah melebihi toksik sih menurut gua. Kayak apa? Itu kayak aneh banget. Kayak perlu diperiksa. Masa kayak sama ibu sendiri gitu loh, nggak dibolehin. Lo siapa bro? Lo siapa gitu loh. Masih di tahap pacaran gitu. Belum yang kayak udah itu ngebayang kalau mereka seandainya udah ke tahap selanjutnya yang lebih serius kayak saya aku mau pergi sama temen apa ya? Nggak boleh. Kamu nggak boleh keluar. Boleh, tapi kamu harus VC sama aku 24 jam. Aduh, harus sambil callan ya gitu kan. Kamu harus sambil call aku 24 jam. Ini aku lagi sama temen aku gitu kan. 24 jam penuh harus gitu kan. Harus share live 24 jam. Gitu. Sih. Terus chat gitu ya. Tapi menurut gue ya, orang-orang yang ada di dalam toxic relationship itu, dia nggak sadar kalau dia ada di dalam sebuah hubungan toxic relationship. Jadi dia tuh malah terikut. Jadi dia tuh bisa kejerumus gitu kan. Jadi orang toksik tapi kita nggak nyadarin gitu. Iya kan. Pengaruh lingkungan kita. Kadang gue banyak nih sebenarnya teman-teman gue kan dulu sebelum punya pacar, sebelum punya pacar, gue nih sering menerima curhatan dari teman-teman gue. Jadi gue bisa menyeleksi laki-laki dari cerita teman-teman. Iya, sebenarnya proses untuk memilih pria tuh kayak gitu, teman-teman. Gitu commerce. Jadi kita harus menerima opsi dari teman-teman kita dulu kan. Jadi teman-teman gue tuh kalau cerita, gue udah bilang kayak, wah lo ini udah toxic relationship, lo ini udah kena
toksik dari pasangan Iya, lo, tapi dia hubungannya kayak toxic. enggak kok, gue nggak ngerasa ditoksikin kok kayak sumpah, gitu. sumpah, ada Berarti banget dia kayak gitu. suka yang diposesifin gitu gak sih? Tapi karena emang kadang tuh cinta tuh membutakan loh. Iya sih, Jadi bener. kadang tuh Kalau ini kayak bener sih, kalau ini kadang bener-bener. kayak enggak itu bener gitu kan, cowok gue bener, cowok gue nggak salah gitu kan, Iya. pasangan gue nggak salah. Tapi Karena cowoknya itu pengen si ceweknya itu bergantung sama cowoknya. Iya sih, bener-bener itu sudah toksik banget sih. itu Jadi toxic kayak banget, misalnya itu nih, kacau banget. misalnya ada momen dimana si ceweknya nih si ceweknya tuh mau pergi main sama kita, sama teman-teman gue dulu kan. Terus si ceweknya bilang, kamu kok main terus sih gitu kan, udah lah nggak usah, ngapain main sama teman-teman kamu terus kayak gitu. Terus gue kayak yang, lu sadar nggak sih lu tuh udah masuk dalam suatu hubungan yang lu tuh toksik. Iya, kayak nggak gitu. baik kan. Tapi dia kayak, enggak kok, kan emang gue main terus, gue jarang ada waktu sama dia. Padahal ya ampun, dalam seminggu tuh kayaknya mereka tuh bisa deh Tiap hari ketemu 5 deket gitu ya. harian kayak gitu, dan itu masih dilarang dengan hal-hal yang lain. Itu sih menurut gue, jadi kayak Itu aneh banget. jadi hati-hati ya kalian berdua. Kadang nggak sadar, ini buat gue juga sih. Ya, Kadang buat nggak Ita juga sadar, ya. kadang nggak sadar kalau misalnya kita tuh berada di dalam suatu hubungan yang toksik. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau udah di posisi kayak gitu, itu gunanya temen. Temennya harus ngingetin, karena temennya posisi lagi sadar kan, lagi sadar banget, temennya lagi buta-butanya banget nih gitu kan. Jadi ya kita harus mengayomi teman kita juga kadang tuh, lo tuh lagi di toxic relationship, itu tuh Tapi yang jadi kasihan. korban ini kadang gak sadar gitu loh, maksudnya Iya, kayak benar-benar. angin lalu aja udah solusi dari Kalau kayak gitu biasanya emang udah terlalu cinta sih, Iya, kayak bucin gitu. sih itu. Posisinya kita sebagai teman juga harus cari timing yang tepat ya. Kalau menurut juga kayak oh, gue tahu nih teman gue perlu dinasehatin tapi nggak sekarang, karena di sekarang ini dia lagi budek-budeknya, lagi buta-butanya, Lagi buta-butanya sama banget, cinta gitu benar. loh. Kalau misalnya kita ngingetin dia di masa-masa yang kayak gini, itu sama aja kayak ya kita ngomong sama batu, ngerti gak sih? Iya. Kayak udah ngomong sendiri kayak gitu. Benar. Makanya gue ada nih, gue punya teman, dia posisinya tuh udah pacaran sekitar ya 6 bulanan lah, 6 bulan. 5 bulan sampai 6 bulanan lah. Oke. Nah, tapi tuh pasangannya dia itu kayak udah males ngabarin dia gitu loh, ngerti cuek gak ya. sih? Even kayak ucapan good night, good morning, Itu itu udah tuh nggak udah ada gak diucapin lagi, Oh udah nggak my dibalas, God. udah nggak dibalas gitu loh. Kayak kabar, bahkan untuk berkabar aja kayak yang susah banget gitu kan. Gue udah menasehatin dia berkali-kali. Lo sadar nggak sih kalau pasangan lo tuh udah lost interest kayak gitu? Iya Lo sih, sadar benar-benar. nggak sih kalau pasangan lo tuh udah menjauh secara sederhana, secara Halus-halus, perlahan-lahan, iya, gitu, benar. halus gitu kan. Tapi dia kayak mungkin dia lagi banyak kegiatan Aduh, kampus. terlalu positif banget ya. Kadang kayak negative thinking salah, positive thinking juga tuh salah sebenarnya. Jadi gue kayak yang udah percaya apa yang mau lo percaya dulu, sampai lo capek sama yang lo percayain, baru gue omongin gitu. biar dia introspeksi dulu gitu. Bener. Iya, dia tunggu dia sadar, barulah kita akhirnya tuh datang. Karena kalau dia belum sadar tuh kayak percuma banget ngingetin hal yang kayak gitu ke dia. Karena gue punya teman yang kayak gitu juga, dia mungkin karena emang lagi kurang-kurangnya dapat kasih sayang. Jadi ketika dia udah dapat kasih sayang dari pasangannya, dia ngerasa kayak apa yang dilakukan pasangannya itu selalu benar. Betul. Walaupun sebenarnya itu salah. Asal itu menunjukkan kasih sayangnya dia ke pasangannya gitu Iya. kan. Jadi ada di mana kayak gue memang lagi deket banget sama temen gue nih, sedekat itu. Akhirnya dia pacaran sama cowok ini, kemudian akhirnya cowoknya ini selalu ngelarang kalau main bareng temennya. Jadi misalkan gue lagi ngobrol asik nih sama dia, bla bla bla, tuh cowoknya datang, ayo pulang. Tapi temen gue langsung yaudah, Grace, gue duluan ya. Gue sakit hati banget masalah di situ, kayak Sangat terkontrol ya di hidupnya, sangat terkontrol ya. Iya, Kak. Kalau jadi gini ya, tapi mungkin emang dia lagi masa-masanya juga kan, jadi kayak ya udahlah. Tapi menurut gitu kan. orang kayak apa, toxic relationship ini gak cuman ada di hubungan pacaran kan? Iya, Karena benar, pasti setuju. adanya juga di hubungan keluarga, Pertemanan, circle kayak gitu Karena aku pasti. juga punya temen ya dulu. Jadi dia tuh Apa tuh? selalu datang pas lagi butuh-butuhnya aja. Jadi kalau dia lagi butuh pasti aku bantuin ini segala macam. Tapi Kalau Gila, lo butuh hilang tuh, nggak tahu alasannya banyak. Iya sih, Dan benar-benar. bisa aja teman kita tuh malah membicarakan kita di belakang. Betul. ini Dengan sering kata-kata banget yang kayak tidak gitu. baik. Itu Ini sering banget kayak gitu. Iya aku sih. pernah mengalaminya dan aku sangat sakit hati. Yang persen. Semangat ya korban toxic relationship.
Karena sadar nggak sadar kita tuh pasti pernah mengalami itu lah. Iya, gitu. benar. Jadi mungkin commerce di sana banyak yang ngerasain toxic relationship di keluarga gitu kan. Entah semua keputusannya selalu dianggap salah, mungkin benar. kan selalu kayak di apa sih keputusannya dia di keluarga tuh nggak dianggap, nggak gitu. diterima Atau juga. di dalam sebuah pertemanan ada posisinya lo tuh mau ngomong tapi lo nggak dikasih space kayak gitu. Ada juga kayak circle di dalam circle. Betul. Itu kacau kalau udah kayak gitu. Kayak maksud gue kayak lu udah ada circle tapi lu malah bikin circle baru lagi di dalam circle tersebut. Itu kacau sih. Itu bisa iya, itu bisa bikin toxic sebenarnya. Kayak hubungan kalian malah hancur. Karena itu kayak bisa bawa asumsi yang satu teman ke teman yang lain tuh kayak jadi buruk. jelek, Iya, bener-bener. akhirnya kayak hancur lah itu kan pertemanannya. Dan menurut gue toxic relationship ini apa ya, berakibat buruk banget sih buat diri sendiri ataupun lingkungan di mana tempat kita tuh berada gitu. Benar. Soalnya kalau perspektif kita ini udah dipandang itu salah mulu kan, kayak itu bisa buat kita jadi rendah gitu guys. Jadi kayak apa yang mau kita lakuin, hal-hal baru yang mau kita lakuin itu jadi kayak bener nggak ya? Takut gue salah nggak ya kayak gitu. Bisa nggak ya aku, karena perspektif yang kita utarakan kepada pasangan, keluarga atau pertemanan kita itu, tapi mereka nggak ngedukung gitu loh. Jadi itu bisa buat kita jadi kurang percaya diri, trust issue. Iya benar-benar trust issue sih yang mau ngapa-ngapain jadi kayak ini gue benar nggak sih, ini gue salah nggak sih. Padahal dia udah melakukan yang terbaik. Dan kadang kayak kita tuh jadi ketergantungan sama orang kayak gitu. Karena kan kita terbiasa kayak lo harus misalnya dalam suatu hubungan kita benar-benar didikte gitu sama orang lain gitu kan. Lo nggak bisa kayak gini, lo harus kayak gini. Lo nggak bisa kayak gitu, lo harus kayak gini. Jadi kita tuh harus menunggu instruksi orang lain untuk hal-hal yang diri kita lakuin sendiri kayak gitu sih. Emang menurut gue toxic relationship ini bakalan berakibat buruk buat orang-orang yang melakukan melakukan atau bahkan diperlakukan di toxic relationship itu sendiri gitu. Orang yang menurut gue orang yang sebagai pelaku di toxic relationship itu dia nggak akan sadar kalau dia tuh keras, kasar kayak gitu loh dalam suatu hubungannya. Karena gitu. dia menganggap tindakan dia itu benar. Tindakan dia didasari kasih sayang dan lain sebagainya. Gitu. Kalau Tita aman kan tapi aman sih kebetulan ya. Puji Tuhan, semoga dijauhin lah ya dari toksik-toksikan kayak gitu ya. Gue sudah menyeleksi itu tadi. Gue kayak dari cerita teman-teman udah bisa ya. Teman-teman kayak mereka dari awal PDKT nih mereka kayak PDKT-an gue gini-gini loh. Berarti kalau PDKT-an gue besok kayak gini, gue skip kayak gitu. Jangan diambil kayak gitu kan. Berarti itu dibuang lah itu cari lagi yang lain gitu kan. Harus niru kita juga ya guys. Pakar cinta itu Tita kayaknya. Besok gue buka podcast pribadi tau. Gitu. Iya, gue buka segmen pribadi. Buka apa coba? Pakar cinta gitu kan. Pakar cinta by Tita gitu kan. Yang mau dibaca percintaannya boleh sama garis Tita tangan gitu juga kan. bisa kayaknya gue baca. Oke. Gue kan bisa garis tangan. Baca dulu. Nanti ya. Jodoh nggak sama yang ini? Puji Tuhan berjodoh. Undangannya ditunggu Amin ya. paling serius ya ini. Amin paling serius lagu dong ya. Bercanda. Tapi ya, menurut lo orang cara paling sederhana, cara paling gampang untuk keluar dari yang namanya zona toksik itu tuh gimana? Harus cepat menyadari sih. Iya sih. Kalau nggak sadar nggak akan ini mau keluar. Udah nggak sehat nih. Gue ini udah nggak sehat nih hubungan aku gitu. Harus cepat-cepat komunikasi terbuka ya. Jadi harus kita komunikasiin kayak kamu itu sifatnya gini loh, seharusnya kita kayak gini. Tapi kalau udah kayak gitu ntar pasangannya tetep nih kayak nggak terima kalau dia disalahin. Itu karena komunikasinya dari awal udah salah. Iya guys, sepenting itu komunikasi, makanya masuk ilmu komunikasi. Wah, gas langsung aja masuk ilmu komunikasi. Nggak masuk ilmu komunikasi. Udah bukaan ya. Tunggu SNBT, mandiri. Tapi kalau menurut lo gimana Grace? Kayak cara yang bisa lah dipraktekkan kalau dari toxic relationship gitu ya. Kebetulan kan karena gue puji Tuhan nggak pernah ada di toxic relationship tersebut, jadi sebenarnya gue nggak tahu gimana caranya. Cuman kalau gue lihat dari kejadian atau pengalaman teman-teman gue, setuju sama Cynthia tadi, harus sadar sebenarnya. Kalau nggak sadar, kita mau ingetin teman kita juga percuma. Ya tadi kan ngomong kayak batu itu gitu. Jadi mau nggak mau dia harus sadar
Dan kalau nggak sadar-sadar ya kita sebagai temannya harus Nyadarin. nyadarin ya kan. Harus pakai air suci dulu nggak diciprat biar sadar gitu. Boleh. Enggak ya? Dikumur-kumur airnya. Oh, bagi terus Iya, nanti pas benar-benar. udah enjoy tuh pikiran terus diresapin deh. Dibawa healing tuh Benar sih. Lo pernah ngerasain kayak gini gak sama cowok lo? Iya. Gitu kan ketara banget ya kalau dia gak pernah merasakan kebahagiaan gitu. Iya. Ih, kok Tita ini jago banget ya. Gitu, Seriusan. emang kayak gitu. Seriusan baru kali ini ngeliat pakar cinta sehebat ini. Jadi ya menurut gue selain teman-teman tuh harus sadar, orang tuh harus berani untuk keluar dari zona itu. Betul. Percuma lo untuk sadar tapi kayak gue nanti kalau misalnya gue Takut. keluar gue bisa nggak ya bertahan tanpa dia. Sering banget kayak gini. Iya nggak sih? Mereka yang kayak takut setelah ntar kalau udah kehilangan dia kayak ntar pagi nggak ada yang ngucapin good morning, Iya. nggak ada yang ngingetin untuk makan. Gantung Iya bener banget. Kebetulan gue pernah ya mengalami ini. Wah, ups. Jadi sebelum sama yang sekarang, gue tuh sempet sama seseorang yang menurut gue hubungan gue ini udah toxic banget gitu. Jadi dimana gue ngerasa dia tuh selalu seenak-enaknya sama gue gitu loh. Kayak karena dia tahu gue tuh orangnya pleaser banget ya. Iya. Dia tuh jadi seenak-enaknya kayak yang udah mau putus aja gitu. Udah kita putus aja kayak gitu. Tapi beneran kayak gitu. Udah itu udah mengancam itu. Iya kan, even kayak 1 bulan tuh bisa 2 kali cuy. Terjadwal kayaknya 2 minggu sekali kayaknya dia tuh bilang kayak gitu. Dan gue tuh kayak yang iya deh sorry aku bakalan ngelakuin apa aja yang penting kamu tuh tetap sama aku. Itu bener-bener gue cuy. Pakar cinta ini kayak gitu cuy. Gitu. Jadi gue kayak aduh, gue tuh dinasehatin temen gue ya. Gue kayak yang gak mau pokoknya gue harus sama dia, soalnya gue kalau nggak sama dia gue nggak bisa gitu loh. Gue kayak gue udah terbiasa, gue udah terbiasa sama dia gitu kan. Terus akhirnya gue sadar kalau emang gue sebodoh itu ternyata gitu. Dan setelah gue sadar, gue akhirnya memutuskan diri gue kayak nggak apa-apa loh nggak sama dia. Iya. Bukan nggak harus sama dia kayak gitu loh. Iya. Nggak nggak harus sama dia gitu. Bukan. Iya itu harus digarisbawahi kayak lo harus menemukan posisi di mana lo tuh siap dan lo sadar kemudian lo siap untuk keluar dari dari tersebut. gitu. Tapi kita di sini bukan nyudutin laki-laki mulu ya. Maksudnya kan di sini kita dominasi yang Iya. cewek adalah laki-laki. Kebetulan Si cewek juga bisa nih. iya benar. Pelakunya. Iya. Nah, tapi sebelumnya Tita sama Cynthia, karena di episode kemarin kita udah bahas untuk commerce semua atau teman-teman untuk ngisi question box di Komunikasi Unila tentang toxic relationship ini. Jadi kita mau bahas dan coba ungkit ya. Kira-kira ada apa aja sih yang dibahas sama. Gue udah siap nih. Kalian udah siap nih? Enggak. Kita Oke. udah. Jadi Grace ini nggak salah ngundang temen ya untuk podcast kali ini. Soalnya Beneran pas ya, udah ada pakarnya. Bener-bener. Oke. Pertanyaan pertama. Tenang. Enggak dong, enggak Oke, ya. Sot. Oke, ini ada yang nanya nih. Hubungan kayak gimana yang menurut kakak udah mengarah ke toksik? Siapa yang mau jawab duluan? Mungkin hubungan kayak gimana Boleh, yang menurut boleh, lo udah jawab. mengarah ke toksik? Aku ya kalau megang akun sosmed gitu. Oh, menurut lo itu toksik? Wow. Menurut gua enggak sih. Gua kontra. Weh, debat enggak kita di sini? Oh, lo megang akun cowok lo? Gue megang, cowok gue juga megang. Karena gini loh, ini kan pandangan aku ya. Iya benar-benar. Asik Nggak deh, salah, kan asik kita banget. beradu argumen. Coba, menurut lo gimana? Kalau akun Instagram gitu, itu kan udah ranah privasi nggak sih? Kenapa harus bertukar gitu? Kan berarti kayak saling percaya dong satu sama lainnya. Itu nggak sih? Tapi nggak tahu ya. Coba kita- teman-teman di Iya. rumah. Benar. Nah, Itu gue mau denger dari Titanya langsung yang pengalamannya megang akun cowoknya ini. Coba Menurut kasih gue, kasih apa ya? kasih alasan kenapa lo harus megang akun sosmed cowok. sebenarnya nggak harus ya teman-teman, nggak harus. Cuman ada posisi di mana gue sama pasangan gue tuh nggak apa-apa untuk saling megang gitu. Oh. Kalau posisinya kita sama-sama deal, kalau oh ya udah kamu pegang, aku juga pegang, it's okay kayak gitu. Asal kita kayak nggak mencampuri isi dari sosial media kita gitu. Oke. Asal Paham. masih normal-normal aja. Kalau lo buka akun Instagram cowok lo untuk yang aneh-aneh, Itu tuh yang untuk aku ngepinjol di situ, itu udah toksik teman-teman ya. Jangan dong, jangan. Tapi kalau buka DM enggak. Jangan, Oh, jangan. itu jangan ya.
Jangan. Oke, berarti kesimpulannya kayak boleh, tapi boleh. ya kembali ke kamu sendiri, Commerce gitu. Betul. Tapi kalau menurut lo gimana? Sepakat deh ya. Iya, benar-benar. Kita kan harus sama-sama sepakat. Intinya apa? Komunikasi. Komunikasi. Oke. Kalau dari gue apa tadi ya? Itu kalau menurut gue sih yang kayak ya itu ya, yang kayak udah ngebatasin. Kayak misalkan apa-apa tuh harus izin dan apa-apa tuh harus nurut. Dari itu kacau banget, kayak freak banget. Masa kayak aku mau keluar ya ke supermarket Indomaret depan, gak boleh, kamu harus sama aku. Itu kan kayak aku mau keluar pakai baju ini ya, gak boleh, harus yang tertutup, pakai jaket 5 layer, celananya harus 10 layer, pokoknya harus tertutup. Emang dia stylist kita? Emang kamu beliin aku baju? Enggak ya? Enggak. Kalau dari Tita, ya menurut gue apa ya, dimana hidup lo udah gak kekontrol sama diri lo sendiri. Benar kata Grace, kayak hidup lo, lingkungan lo, itu terus apa ya, lo nggak merasakan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup lo sendiri. Gitu sih, itu udah toksik banget. Nggak cuma dari pasangan, dari teman, dari keluarga kayak gitu menurut gue. Jadi hati-hati ya gitu. Itu pertanyaan pertama tuh ya, tentang udah panas nih udah. Iya, hubungan apa yang udah masuk ke toxic itu ya, yang tadi ya. Bisa nggak ini kita kasih segmen 1 jam untuk question box ini? Ya, boleh. Kreatif bisa nggak ya, kreatif? Boleh nggak ini? Kakak editor keluar yang edit. Saya semangat ini. Tita sangat semangat ini ya, menggebu-gebu. Oke, lanjut. Siap ya, lanjut ya. Nah, yang kedua, pernah punya pengalaman atau denger cerita dari korban toxic relationship enggak nih? Pernah, Commerce. Saya saya berpengalaman dan berpengalaman dalam mendengarkan dan memperlakukan, ya nggak sih? Seperti yang gue ceritain tadi. Kalau pakar tuh udah harus melewati semuanya dong. Bener, pengalamannya udah berpengalaman lah istilahnya, semuanya udah tahu dia mah. Tapi kalau lo di dalam hubungan, kayak pertemanan atau keluarga gitu, pernah nggak merasakan semua? Pernah. Kalau di keluarga pernah nggak? Oh enggak, keluarga aku cemara. Aduh, gue yang kalau di keluarga gue pernah sih, kayak misalkan sebenarnya orang tua gue nggak masalah gue mau masuk kemana dengan jurusan apa, tapi kadang mereka tuh kayak masih tetap ngebahasin hal tersebut tuh kayak buruk atau yang kayak kurang gitu loh. Kayak sebenarnya dalam lubuk hati terdalam mereka tuh anaknya tuh pengen dimasukin ke sini, tapi anaknya milihnya ke sini. Oh yaudah, tapi nanti pasti diungkit. Nah, kayak gitu sih kalau di keluarga. Itu sebenarnya bukan toksik, menurut gue bukan toksik keluarga, tapi toksik di suatu hal gitu loh. Maksud gue di bagian tertentu aja, bukan berarti secara keseluruhan keluarga lu tuh toksik gitu sih menurut gue. Jadi ada beberapa poin di mana toksik kayak gitu. Kalau gue kontra sih, itu nggak toxic relationship. Soalnya karena kalau kita pun mau pilih jurusan nih kan kita konsultasi juga nggak sih sama orang tua kita. Bisa jadi mereka itu nggak setuju karena ya pengen anaknya yang terbaik. Betul. Tapi kalian kalau tetap pengen di pilihan kalian bisa tunjukin gitu. Kalau kita bisa gitu kan. Ini loh aku gitu, aku bisa gitu. Bener. Kan mereka juga bangga gitu. Tapi gue kalau misalnya di keluarga, gue beberapa kali sering merasakan ya kayak gitu sih Grace, momen dimana gue ngerasa keluarga gue toxic kayak gitu. Tapi bukan berarti secara keseluruhan toxic kayak gitu sih. Kayak apa? Kurang mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan anggota keluarga kayak gitu. Kayak apa sih namanya, kayak misalkan ya kalau kita ngasih pendapat sesuatu tuh kayak nggak dihargain kayak gitu. Ada beberapa momen dimana gue ngerasa di keluarga gue kayak gitu sih. Mungkin itu. Terus ya berarti tadi kalau toxic tuh belum tentu toxic lah ya. Harus ini lagi. Nah, untuk dari pertanyaan mungkin cukup segitu kali ya, karena kita mau lanjut. Kurang ini sebenarnya. Nanti gue bikin segmen sendiri lah. Kayak kalau kata kamu bikin segmen sendiri ya nanti. Nanti khusus Tita sendiri. Dia buat podcast sendiri. Boleh banget. Nama segmennya apa ya yang cocok? Boleh nih, gue catetnya sekarang ya. Kayak sekarang gue perlu catet ya. Kayak abis nih. Boleh. Sendiri, tapi please jangan. Please jangan.
Please mending dengerin Telekom Podcast Iya aja. betul. Tetep nanti Nah, ya kan gue bikin segmennya kan di Telekom Podcast. oke, Gue request sabar. ini. Oke. Baik. Mungkin ada lagi nih. Ini nih ya, ini penutup, ini yang terakhir kali ya. Kak, aku sekarang lagi ngerasain di toxic relationship nih. Soalnya aku lagi ngerasa aku gak bisa maju. Cowok aku selalu ngekang aku untuk gak banyak ikut kegiatan di luar kampus. Please kasih aku saran gimana cara mutusinnya. Tinggal lo putusin aja. Gue mau putus sama lo sekarang. Putus. Please. Nggak bisa, nggak bisa ya? pelan-pelan. Emang pakar ini harus di sini ya emang kayaknya. Kita langsung dengerin dari pakarnya nih. Enggak. Gimana nih Kak Nggak Dita? apa-apa. Kita ngobrol aja di sini. Oh ngobrol. Kalau karena gue Aries nih ya, to the Gua point zodiak gitu. Gue tipe yang kayak kalau menurut gue lo udah ngacauin hidup gue, lo udah ngobrak-ngabrak hidup gue, ikut campur hidup gue, nggak skip. Kayaknya Kita dia Libra putus. deh. Soalnya Libra pelin-pelan. Aduh, gue gak paham zodiak lagi. Kalau lo Siapa gimana? ya Pim? Kalau menurut lo gimana nih? Kalau Cynthia? Libra. Oh kamu Libra. jadi Bagus. kamu pelan-pelan. Coba. Gitu loh. Jadi kayaknya dia pelin-pelan. Jangan-jangan ini kamu yang cerita ya? Ini lo yang cerita, bukan ya? Bukan kan? Tapi kalau menurut lo gimana, Cin? Cara mutusinnya dari cerita dia? Dia kan udah menyadari kan kalau itu tuh nggak sehat. Iya. Tapi dia belum berani. Dia belum berani gitu. komunikasi itu loh guys. Karena kadang kayak misalkan kita mau putus, gak boleh. Kamu putusin aku bunuh diri saat ini juga. Kamu itu bagian dari aku, kamu oksigen aku. Tanpa obsesi tanpa lu, guys. kamu aku nggak bisa hidup. Kamu nggak boleh putusin aku. Kamu putusin aku sayang. Oh, Nah, itu gua udah tahu. toxic tuh. Itu gue tahu. Serius gue SMP kayak gitu, boy. Gitu. Percaya nggak kalian? Percaya nggak kalian? Wah, ternyata saya SMP. Ternyata plot twistnya di sini ya. Yang bilang mutusin gue 2 bulan sebulan 2 kali itu gue kayak nggak bisa. Kakak mutusin aku beneran motong tangan nih. Kayak Ada ya, ternyata di samping. Itu gimana? Ya Lo gitu keluaran? sih menurut gue ya. Ini buat commerce nih yang komen. Gue harap lu nonton ya. Gila. Nonton, lo harus dengerin ya. Kayak menurut gue kayak apa sih tadi pertanyaannya? cara untuk mutusin. cara untuk mutusin Iya. gitu ya. Menurut gue cowok lo tuh insecure aja sama lo. Karena dia nggak mau lo berkembang. Kayak gitu. Gue juga mengalami hal itu kan. Gue ada di mana gue posisinya gue menang suatu perlombaan, 2 perlombaan dalam satu waktu gitu gue menang. Terus pasangan gue yang dulu tuh ngomong kayak keren banget ya Tita, jadi ngerasa nggak pantas deh kayak gitu loh. Itu kan bikin gue kayak yang Down lah ya. kok gue kayaknya berprestasi pasangan gue nggak bangga sih kayak gitu loh. Nggak diapresiasi. Akhirnya gue sempat bahas ini juga kan sama pasangan gue yang sekarang. Gimana kamu kalau misalnya aku berprestasi, aku melakukan hal-hal yang buat aku jadi pemenang atau apa gitu. Soalnya di pasangan aku yang dulu dia bilangnya kayak ngerasa nggak pantas gitu-gitu. Alhamdulillahnya pasangan yang sekarang ini cukup mending, cukup lumayan ya otaknya maksudnya. Akhirnya pasangan aku tuh bilang kayak ya cowok tuh nggak kayak gitu. Kalau dia ngerasa nggak pantas, kenapa nggak dia memantaskan diri untuk menjadi pantas dengan pasangannya kayak gitu? Ya nggak sih? Artinya Dalam pasangan kamu tuh kayak insecure aja. Dia ngerasa nggak mampu untuk menyandingi kamu, makanya dia membatasi prestasi-prestasi yang kamu lakukan. Ya untuk apa dipertahankan gitu loh. Itu toxic. Orang tua kamu aja menuntut kamu untuk berprestasi gitu nggak sih? Bener Mau banget. didominasi lah ya. Cara yang paling gampang kamu untuk putusnya adalah selingkuh. Sesat banget guys. Kok gitu? Karena kayak apa ya, cowok kayak gitu tuh pasti alasannya kayak ya banyak alasan loh kalau mau diputusin. Bukan, aku nggak mau ngajarin yang buruk-buruk sih sebenarnya. Gimana ya, enggak bukan selingkuh. Jadi kayak percaya iya aja kayak apa sih namanya, udah putusin aja, udah. cukup Iya, aja udah, kayak gitu. putusin aja. Putusin aja. Intinya Nggak usah banyak berani alasan. ya sih. Putus hubungan, putus koneksi, putus jaringan dan semuanya. Nah, Kita berhentikan Putus semuanya. benua. Kita berhentikan semuanya. Seperti Betul. kita sudah harus berhenti juga. Oh iya, ya kayak udah kelamaan ya sih. Terlalu asik ini. Beneran mau sejam ini ya. Jadi Nanti kita menyebar kemana-mana
Iya, udah ya, mungkin kita sudahi di sini. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semua yang mungkin lagi di toxic relationship, kita saranin untuk stop dan move on dari situ. Sadar saat ini juga. Oke, karena itu udah bisa merusak diri kalian dan jangan mau mendem perasaan gitu. Iya. Kalau udah emang udah nggak bagus, stop di situ. Oke? Ya mungkin itu jadi cerita-cerita dari Commerce. Makasih ya udah isi question box-nya di Komunikasi Unila. Tunggu question box kita selanjutnya, oke? Oke. Jangan lupa lebih aktif lagi ya. Nah mungkin itu aja. Apa dari kita? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mungkin pendapat kita beda sama pendapat Commerce ya. Kita juga harus tahu pendapat Commerce di komen tentang toxic relationship ini. Benar. Terus dengerin kita di mana sih? Bisa di Spotify, podcast. bisa di Spotify dan di YouTube. Di YouTube juga. Oke, itu aja sekian episode kita pada hari ini bareng Grace, Tita, dan juga Cynthia. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. See you on next episode. Bye bye.